Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Allah kami. Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang besar. Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak diagungkan. Haleluya. Amin, haleluya. Yang bertata di kerajaan surga.
Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Segala puji hormat hanya bagimu ya Bapa. Kalau saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadirat-Mu. Hanya satu kerinduan kami, untuk memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ini yang selalu menjadi kerinduan kami. Untuk kami selalu bersekutu, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Urapi setiap kami, jamah setiap hati kami, sucikan kami ya Bapa. Dan layakkan kami untuk memuji dan meninggikan Engkau. Berkati setiap kami, terlebih setiap hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan. Pakai beliau lebih luar biasa di dalam melayani Tuhan. Biarlah hanya nama-Mu saja Tuhan yang senantiasa diagungkan. Kami siap untuk memuji, kami siap untuk menyembah. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Siap memuji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Dia yang selalu menyertai di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bahkan Dia yang sudah menyelamatkan kita oleh darah anak domba. Kita diselamatkan, kita ditebus oleh darah Kristus. Oleh darah anak domba. kuasa Tuhan. Darahnya selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita, menyucikan, menguduskan,
kehidupan kita. Layakkan kita untuk senantiasa datang di hadapan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, kalau kita diberikan kesehatan saat ini, biarlah kita pakai kesehatan kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Anak Allah, Yesus namanya. Jadi berarti karena Tuhan Yesus yang hidup, yang menyediakan tempat bagi kita. Dia yang selalu memberikan kemenangan bagi kita semua. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya, ku menang.
dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memperbarui setiap kehidupan kita. Tuhan menyelidiki setiap kehidupan kita. Karena kita manusia, masih banyak kekurangan, masih banyak kelemahan, masih melakukan dosa. Oleh sebab itu biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kita semakin diperbaharui oleh Tuhan. Semakin kita berkenan kepada Tuhan, semakin kita menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku. Amin. Selidiki aku. Haleluya. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Kau Yesus, Dia yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihi Kau Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi
habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setelah kulihat aku dengan kasih Kristus, Bapak Widodo yang akan pimpin doa kita untuk masuk di dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami di tempat ini. Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Tuhan, jikalau kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan, kiranya Engkau terima Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau Engkau sudah mendengarkan setiap pujian dan penyembahan kami, kini tiba saatnya kami Tuhan, melalui hamba-Mu, kami akan mendengarkan suara Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan, kami usir segala kuasa kegelapan yang akan merintangi jalannya firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami usir, kami tengking di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat hadir di tempat ini. Tuhan, segala permasalahan apapun, Tuhan angkat, Tuhan tolong. Kami percaya Tuhan untuk acara-acara kebaktian mendatang dapat datang bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat datang kepada keluarga dari Malang, Pak Agus, dan keluarga dari Jalan Wilis. Puji Tuhan, kalau pada kesempatan yang indah ini, kita bersyukur Tuhan baik buat kita semua. Walaupun saudara kita ada yang urusan, ada yang ke Trenggalek, ada yang ke Surabaya, enggak tahu ada yang ke tempat lain, tapi seberapa kita yang ada di sini, kita rindu menerima berkat, kita rindu menyembah, memuji, mengagungkan, karena Tuhan layak menerima ibadah kita, layak menerima pujian dan penyembahan kita. Kita akan buka ya di dalam Amsal 21 ayat yang ke-21. Amsal yang ke-21 ayat yang ke-21. Firman Tuhan kita akan membaca bersama-sama. Amsal pasal yang ke-21 ayat yang ke-21. Firman Tuhan. 1, 2, 3. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Puji Tuhan, firman Tuhan luar biasa pada pagi hari ini berkata, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, akan memperoleh kebenaran dan kehormatan. Firman Tuhan kali ini tentang hidup yang berkenan. Hidup yang berkenan tentunya
yang terutama bagi Allah, bagi Tuhan. Orang yang hidupnya berkenan bagi Allah itu yang bagaimana? Saudara yang dikasih Tuhan. Tentu landasannya, dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi orang yang hidup berkenan bagi Tuhan adalah orang yang memiliki hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, mengejar kebenaran, mengejar kasih, supaya kita berkenan. Kita keluarga saling memperkenan, saling berkenan. Di antara keluarga, suami dan istri dan anak-anak, kalau semua saling memperkenan, saling berkenan, itu menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang indah. Tapi keluarga yang hanya untuk mencari kesenangan, keuntungan diri sendiri, tidak akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, hidup yang berkenan bagi Allah adalah hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Seringkali hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menurut keinginan, menurut kemauan, menurut kehendak diri kita sendiri. Makanya tidak memperoleh kehidupan, tidak menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kalau kita mengejar firman, mengejar kebenaran, mengejar kasih, kita akan memperoleh kehidupan, kehidupan yang dari Tuhan. Tentunya yang akan membawa damai sejahtera di dalam setiap keluarga kita. Apalagi kita berkenan, apalagi kita ada di dalam kebenaran. Dan kemudian kita menikmati kehormatan, menikmati kemuliaan yang dari Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa firman Tuhan di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24, Mazmur 37 ayat 23 dan 24, bahwa Tuhan itu menetapkan, Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Makanya firman Tuhan kali ini tentang perkenanan. Berkenan. Kalau berkenan itu disukai. Kalau berkenan itu sesuai yang diinginkan, sesuai yang dikehendaki. Itu namanya berkenan. Seorang karyawan juga kalau berkenan dalam pekerjaannya, dalam tanggung jawabnya, akan menerima sesuatu yang dari Tuhan. Tuhan sudah menetapkan. Dimulai dari keluarga kita. Kalau keluarga kita ada hubungan harmonis, ada hubungan baik, saudara yang dikasih Tuhan, itu pasti nanti di dalamnya kita akan menikmati berkat-berkat yang terutama rohani. Kalau yang jasmani itu akan mengikuti. Firman Tuhan katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang berkenan, ayat selanjutnya, apabila jatuh tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan membopong, Tuhan menggendong, Tuhan mengangkat. Saya percaya jatuh bangun dalam keluarga itu kita banyak kali mengalami.
Tentunya kita harus belajar. Selama kita mengandalkan kekuatan, merasa kuat, merasa mampu. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan sudah jelas, terkutuk orang yang mengandalkan kekuatan, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan kepinterannya. Kemarin saya pimpin pujian di hamba-hamba Tuhan. Ning sisi sopo, ning sisi sopo, nyender ning Gusti Yesus, nyender ning Gusti Yesus. Kemudian supaya dalam kata-katanya tidak mengandalkan pengertian, kemampuan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Tuhan itu menetapkan. Siapa yang ditetapkan? Orang yang berkenan. Nah, siapa yang berkenan? Ya kita ini berkenan atau tidak. Makanya kita butuh firman, kita butuh Roh Kudus. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, kalau kita tidak ada Tuhan, tidak ada firman, karena hikmat itu datangnya dari takut akan Tuhan. Sumber hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Bukan ukuran kita lama ikut Tuhan, lama kita pelayanan, lama kita ke gereja, bukan ukuran. Makanya saya sering tekankan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Beda kalau kita belum berjumpa dengan Tuhan, walaupun kelihatannya sudah Kristen lama, belum tentu loh sudah mengalami hubungan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidupnya itu akan diperkenankan. Roh Kudus akan membimbing, Roh Kudus akan memberikan hikmat di dalam setiap langkah-langkahnya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Mari terus saudara yang dikasih Tuhan, kita berusaha bagaimana berkenan. Pujian mengatakan, selidiki aku, lihat hatiku. Seringkali kita juga masih ada kekurangan di sana sini, masih ada kelemahan. Manusia normal. Tapi kita berusaha bagaimana supaya hidup kita semakin layak, hidup kita semakin berkenan. Saya percaya ada jemaat yang minta doa dalam pergumulannya. Saya ingatkan, ajarkan supaya mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan kekuatan. Ini loh penting, berkenan ini. Keluarga itu kalau satu, itu akan kuat. Tapi kalau kita terpecah-pecah, kalau kita membawa kepentingan diri sendiri, enggak bedanya dengan selebritis. Keluarganya sendiri, suaminya dilaporkan masalah kelemahan, kekurangan. Siapa penyanyi dangdut itu yang baru rame-rame ini, saudara? Lesti, ya. Saya enggak hafal ya. Nah kemudian cuma sekali-sekali dikerungu ya, kerungu kok ada di berita kok terus. Itu kesempatan media itu malah sasaran empuk, itu media itu malah dapat uang itu. Sing masalah-masalah itu diungkapkan, sing masalah cerai berai yang enggak karu-karuan itu, saudara yang dikasih Tuhan. Mari anak-anak Tuhan satu, solid, kuat. Saudara, itu nanti kalau kita memang firman Tuhan katakan alangkah indahnya, seringkali firman Tuhan, alangkah baiknya indahnya kalau kita hidup dengan rukun. Puji Tuhan kalau di antara keluarga kita rukun satu dengan yang lain. Seringkali ada yang memisahkan, seperti saya dan saudara-saudara saya saksikan terus terang. Gara-gara warisan, gara-gara harta benda. Orang tua sudah membagi satu tempat. Anak sing barep mulang sarak. Dibalik nama bapaknya dihapusi, kemudian sertifikatnya diganti nama orang lain, kemudian dibawa di bank-bank, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian kolab, minggat sampai sekarang
kakak saya sendiri saya tidak tahu di mana, tapi saya berdoa. Makanya kalau berkenan itu dipelihara oleh Tuhan. Tapi kalau tidak berkenan sulit sendiri. Makanya kita belajar berkenan kepada Tuhan. Ini Rasul Paulus juga menyampaikan nasihat kepada jemaat yang ada di Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1 firman-Nya, akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Nasihat Paulus kepada jemaat. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ini Paulus kepada jemaat-jemaat yang dilahirkan. Membawa berusaha jemaatnya berkenan, semakin layak. Bukan semakin enggak baik, bukan semakin kebenaran tidak ada di dalam hidupnya. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Ini juga kepada jemaat Tuhan. Kita terus berusaha berkenan, lebih sungguh-sungguh lagi memperbaiki keluarga, hubungan terutama keluarga. Kalau hubungan keluarga itu baik, hubungan anak-anak itu baik. Saudara bayangkan keluarga yang di dalamnya bertikai, anak sama orang tua, suami dengan istri, kemudian tidak ada kesepahaman, kesepakatan, di situ hanya ribut. Waduh, kalau di kampung saya saudaraku, kalau pas ngomong gitu, rumahnya jauh, kerungu saudaraku. Banter nek orang Jawa itu, lek nadanya tinggi itu berarti apa saudaraku? Padu, tukaran gitu. Beda orang Batak bongkok-bongkok banter-banter, orang Manado ya gitu, keras-keras gitu ngomongnya. Tak delok, gak tukaran nih. Tapi lek wong Jawa, ya opo? Yo, pokoknya ya gitu saudara yang dikasih Tuhan. Ini orang Jawa ditekankan. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana supaya hidup kita ini berkenan kepada Tuhan? Penting saudara. Yang pertama, kita memang memerlukan iman. Kalau kita tidak ada iman, kita tidak berkenan. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Iman itu dibutuhkan saudaraku. Tanpa iman tidak kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Iman kita itu yang diperkenankan Tuhan. Iman itu sesuatu yang hitungan matematika 5 tambah 5 bisa 20, itu iman saudaraku. Apa yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin itu akan terjadi oleh iman kita. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar mengikut Tuhan, belajar berkenan, belajar rindu dan rindu berjumpa dengan Tuhan. Itu yang membuat berkenan. Dan Tuhan menaruh hikmat. Dan Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itu yang memimpin, yang menuntun. Roh Kudus itu pribadi Allah yang ada sekarang ini. Bagaimana kita kalau kita enggak ada kerinduan, memuji, menyembah, tidak berkenan. Makanya perlu juga ya, memang pertama kita harus mempunyai iman. Tapi dalam kita mengiring Tuhan, kita pasti punya iman memang. Namun
yang Allah maksudkan adalah iman kita itu harus disertai dengan perbuatan. Daripada kita doakan ya, doakan. Walaupun hamba Tuhan sudah mendoakan berkali-kali, itu sebenarnya diri kita sendiri. Siapa yang bisa merubah? Diri kita sendiri. Kalau kita mau merubah diri kita sendiri, bagaimana berkenan? Jadi damai dengan diri kita sendiri dulu. Saudara yang dikasih Tuhan, ada banyak persoalan, ada banyak permasalahan di dalam kehidupan. Oleh sebab itu saudara, kita berusaha berkenan. Kita beriman, kita percaya. Tapi kita bertindak. Ada action, ada sesuatu yang harus kita perbuat, kita lakukan semakin hari semakin baik. Saudara yang dikasih Tuhan. Yakobus juga mengatakan dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17. Ya, saya pilih baca di sini tulisannya besar saudaraku, kalau di sini saya kalau pakai kacamata enggak biasa saya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Iman itu penting. Jadi iman dan perbuatan artinya apa? Iman kita bukan hanya sekedar pengakuan bahwa kita percaya kepada Tuhan. Namun iman itu juga harus dihidupi. Artinya ada perbuatan, ada langkah, ada action dari kita. Kalau kita berani melangkah dengan iman, maka Tuhan akan memberikan mujizatnya, iman dan perbuatan. Kita akan menikmati berkatnya, kita akan menerima janji-janji Tuhan, ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, tentunya kita sebenarnya merasa sendiri, rasa dewe awake. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, gembala itu loh bisa menilai yang taat, yang setia, yang berkorban, enggak malah entek, enggak malah bangkrut. Justru Tuhan malah seperti mata air, sumber itu mengalir terus. Jadi melimpah. Saudara yang dikasih Tuhan, pernahkah kita merenungkan apa yang paling Tuhan sukai dari hidup saudara dan saya? Tentu jawabannya bukan soal penampilan fisik, bukan soal pencapaian hasil karya, bukan soal banyaknya aktivitas, mungkin kegiatan, mungkin pelayanan. Tetapi apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, dan nilai-nilai hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi Tuhan itu melihat hati. Ketika terjadi pemilihan Imam Samuel untuk memilih Raja Israel, yang disodorkan, yang ditawarkan, ini yang kuat, Eliab sama Aminadab, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi apa kata Tuhan? Bukan yang dilihat manusia. Apa yang dilihat manusia bukan yang tidak sama dengan Tuhan. Makanya seringkali di hadapan firman-Nya berkata, manusia boleh bersandiwara, tapi di hadapan Tuhan kita telanjang, kita terbuka. Oleh sebabnya berkenan, sama-sama saling berkenan, melakukan sesuatu dalam hidup keluarga kita masing-masing.
Saudara yang dikasih Tuhan, setiap masalah itu pasti ada solusi. Tuhan memberikan masalah, pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan, kapasitas kita. Artinya apa? Ada kekuatan yang Tuhan beri. Tetapi kalau kita hidupnya tidak berkenan, ya ukurannya firman Tuhan. Seringkali kita tidak sesuai dengan real, dengan kebenarannya. Makanya kita tidak mengalami perubahan. Kita tidak mengalami peningkatan. Kita hanya stagnasi, kita merosot, kita mundur. Ujung-ujungnya, wah Tuhan itu gak baik. Ujung-ujungnya menyalahkan Tuhan. Justru seringkali saudaraku, Tuhan itu membuat aneh. Sesuatu yang tidak dikehendaki ini yuk, rasanya ini kok begini-begini. Saya ikut Tuhan itu. Makanya saudara mengikut Tuhan itu pikul salib. Kita diperhadapkan dengan pergumulan, kita diperhadapkan dengan tantangan. Makanya gereja, saudaraku, tujuannya kita ke gereja jangan seperti orang ke Gunung Kawi. Aku datang nang gereja, keluargaku cek ayam tentrem, penyakitku ben sembuh, keluargaku ben rukun. Itu motivasi yang keliru. Banyak orang yang menawarkan orang-orang pinter itu, saudara yang dikasih Tuhan. Kita datang kepada Tuhan untuk memperkenankan, aku diperkenankan, diterima oleh Tuhan, aku mempersembahkan pujian penyembahan, aku menerima firman. Makanya firman itu masuk dari telinga telinga kanan, kemudian jangan berobos. Bertahun-tahun kita biarkan iblis mengambil firman itu, sehingga tidak ada action, tidak ada perubahan, tidak ada gairah. Doa kalau butuh, doa kalau sakit, justru setiap saat. Kita tidak tahu, hidup itu misteri. Setelah kita melangkah, nanti besok tahu-tahu. Kemarin teman saya pernah ketemu di pasar, orang Gedang Sewu, orangnya tukang, di Mbunut rumahnya. Ngobrol lama-lama, saudara yang dikasih Tuhan. Kemarin dapat cerita kecelakaan, meninggal, innalillahi. Orang muslim, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita tidak tahu. Mungkin kita merasa aku masih kuat, aku masih sehat. Kita tidak tahu hidup kita. Makanya mari selama kita hidup. Hidup ini ada diberikan kesempatan. Saudara dan saya belajar supaya lebih berkenan, lebih baik. Di dalam Alkitab ada banyak tokoh ya yang telah membuat Tuhan berkenan, sehingga tokoh-tokoh ini ya saudara, dan Tuhan senang dan Tuhan memakai mereka untuk menggenapi setiap rancangan dan kehendaknya. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang kehendaknya itu akan terjadi atas gereja, atas jemaat, atas anak Tuhan. Jadi kita ini duta Tuhan, wakil Tuhan. Dalam hidup saudara ada Tuhan, ada Yesus. Puji Tuhan, bersyukur saudara kalau kita senantiasa ada di dalam Tuhan. Mari, makanya berkenan itu artinya menyenangkan. Bagaimana istri bisa menyenangkan suami, bagaimana suami bisa menyenangkan sebaliknya. Jangan mau disenangkan tok, bahkan jangan hanya mau uang tok, jangan hanya mau yang enak-enak saja, yang tidak-tidak. Maunya yang untung, yang enak saja. Ini pengalaman loh saudaraku. Karena ada pepatah, ada uang abang disayang, dilem-lem. Gak ada uang abang sandal mencolot, ngomong titik
kemudian tanggapannya besar, nah, negatif thinking Mbak Endang guyu. Ya, puji Tuhan. Sekarang Mbak Endang mengalami kemakmuran keluarga Bapak Widodo. Pekerjaannya lancar. Ini doa kami, anak wis oleh bayaran, kerja. Puji Tuhan, bersyukur. Justru lebih setia, nanti nang wanita lebih semangat lagi. Amin. Semangat. Jangan menikmati berkat-berkatnya kok sampai lemu dewe. Wis lemu. Lemu itu berkat Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, mari ada satu pujian yang berkata, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah diri ini menjadi bejana untuk hormat. Saudara, bejana itu dari tanah liat menjadi bejana yang indah, menjadi periuk yang indah, yang punya nilai harga yang mahal. Semua lewat proses, semua lewat pembentukan. Gak langsung ujuk-ujuk punya rumah, punya sepeda. Mungkin sepeda dulu saya ingat saudara, kalau mudik saya itu motor si duwe motor lemah itu Grand. Ya. Kalau mudik saya ke Malang Selatan itu 4 jam dampit. Belakangnya dikasih pring bambu tas. Sing besar di ngarep pesah. Ya. Itu bertahun-tahun itu. Victor di belakang. Ya. Jadi 4 perjalanan. Wis, gak kroso kok saya nikmati indahnya. Ingin ketemu orang tua, mudik hari raya. Duh, hari raya itu anak kalau masih itu adat orang Jawa itu harus kumpul. Itu biasanya seperti itu. Sama kalau Imlek kan ya seperti itu. Makan-makan, kumpul itu senang ketemu dengan keluarga. Jangan hanya melihat hasilnya, buahnya. Dipacul, dirabuk, diwiwil, diproses, dibentuk. Sama seperti emas. Emas nilainya luar biasa. Gak langsung dapat dari emas. Menggali, terowongan, dapat batu, ditromol, diolah, dibentuk. Sama seperti keramik. Periuk tadi, bejana tadi itu. Dari tanah liat, diemplek-emplek, diulet-ulet. Aku iki awakku koyo diulet-ulet ya. Awakku iki masalah siji gurung mari. Teko meneh masalah loro. Masalah telu, masalah papat. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita tidak ada Tuhan, kita tergeletak, kita jatuh. TKO itu gak bangun lagi saudara yang kasih Tuhan. Tapi puji Tuhan kita masih bangun, kita masih kuat, kita menjalani hidup. Biarlah saudara melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berusaha untuk berkenan kepada Tuhan. Anak-anak berkenan, kakak dan adik, hidup rukun, hidup baik-baik, saling mengasihi, dan anak itu akan bertumbuh dengan baik. Komunikasi dengan orang tua, hubungan dengan orang tua baik. Saudara, menghormati orang tua itu penting loh. Hormati orang tua itu ada hubungannya dengan masa depan. Ada hubungannya dengan nanti keturunan anak cucu kita. Ada orang tua yang terlunta-lunta, orang tua anaknya malah orang tuanya dimasukno di panti jompo mbayari mau ngriwuki. Justru anak yang berbakti kepada orang tua, orang tuanya panjang umur, orang tuanya seneng. Ya, sama kalau Pak Juri misalnya, anak-anaknya baik, anak-anaknya rukun, anak-anaknya semua menghormati orang tua. Duh, Pak Juri seneng. Kemudian sakit-sakitnya akan hilang. Ada hormon yang ada dalam hidup kita, sama di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Tapi kalau di dalam keluarga ada yang ini, ada yang gini, ada yang gitu, memang seringkali ada itu membentuk, menguji yang ada. Karena apa?
seperti piring gitu loh, bentian. Bahwa itu nanti apa, ada ayatnya itu yang mengatakan itu. Mempertajam, memperkuat. Sama seperti geladi saudaraku. Bendo, kalau bendo bujel saudaraku gembacoi. Tapi kalau dewasa, diungkal, biasa itu sakit, dibentuk itu sakit. Nah, tapi jangan sampai kita ada di dalam situ terus. Artinya apa? Tuhan hadir. Jangan sampai aku yang hadir, kekuatanku yang ada. Kemudian Tuhan tidak hadir. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia. Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, saudara dan saya. Melakukan semuanya itu. Untuk hidup sekarang ini sebenarnya Tuhan itu pelihara. Tuhan itu tidak akan tinggalkan kita semua. Mari belajar bersyukur, mari belajar berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang Tuhan percayakan. Dikai sedidik, ya bersyukur. Dikai akeh, ya ojo lali ambek Gusti Allah. Ya kemudian sudah punya mobil, wah mobilnya wah piknik nang Gunung Kelut, kemudian nang di nenek repot, ora nang gereja. Padahal dulunya ini ada jemaat di sana saudaraku. Datang Tuhan, oh, gembala tolong supaya Tuhan pulihkan keluargaku ini, pulihkan ekonomi, pulihkan pekerjaan anak-anakku. Setelah diberkati saudara yang dikasih Tuhan. Ada ya di Alkitab itu orang yang sakit itu hanya satu yang kembali, yang lain gak bersyukur, gak berterima kasih. Hanya satu orang yang datang kepada Tuhan, hanya satu orang yang bersyukur kepada Tuhan. Mari saya jemput berdiri, pemain musik bisa maju ke depan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Nanti Bapak Gunawan bisa maju ke depan sendiri, enggak apa-apa. Temannya ada keterenggalek, enggak apa-apa. Dihandle sendiri cuma sedikit. Di tengah, Pak. Ya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah diri ini jadi bejana untuk hormat, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkanmu, menyenangkanmu. Biar ini menjadi kerinduan jemaat semakin berkenan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana. Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduan. Mari kita mengangkat tangan, mari kita belajar berkenan, menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah mati, menyerahkan hidupnya, menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini menjadi bejana yang indah untuk hormat. Bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan, Tuhan, ku serahkan padamu.
Kami rindu berkenan, kami rindu menyenangkan-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, layakkan kami, itu kerinduan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduan-Ku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan-Ku. Hanya itu kerinduan kita sembah. Uralawasi, uralawasi. Yes, sembah Dia, sembah Dia. Mari kita berkenan semakin layak di hadapan-Mu. Ini saya, ini aku, kami yang lemah, kami yang bisa salah Tuhan. Kami rindu Tuhan, jamah setiap kami, lawat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, terima kasih, sembah Dia, nikmati Tuhan ada di sini, mendengar seruan doa-doamu, melawat keluargamu, memulihkan keadaanmu. Tuhan, ampuni kami kalau kami kurang berkenan, kami kurang menyenangkan-Mu Tuhan. Kami rindu keluarga-keluarga jemaat di sini berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dan Tuhan akan menyenangkan keluarga-keluarga, menyelesaikan persoalan-persoalan. Ampuni kalau kami kurang berkenan. Pertama dengan hubungan keluarga, suami, istri, anak-anak, sama-sama saling berkenan, saling diperkenan, saling menyenangkan, akan mengalami sesuatu yang indah. Bukan menuntut, bukan menyalahkan, bukan menuduh, saling membangun di antara keluarga, di antara jemaat anak-anak Tuhan di tempat ini. Kalau rindu mengalami pemulihan, kamu kalau rindu mengalami zaman Tuhan, berkenan terlebih dulu, menyenangkan Tuhan terlebih dulu. Jangan menyenangkan diri kita sendiri, keakuan kita di sendiri. Lepaskan, tinggalkan semua itu. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu, Bapak Yusak berdoa, ubahkan daku, ku dijat darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku, ku dijadikan baru. Terima kasih. Darah Yesus yang menyucikan,
Tuhan sudah melayani, mengasihi, memberkati kami. Kami bersyukur firman-Mu menasihati kami semua untuk menyenangkan, untuk berkenan dan semakin berkenan, semakin layak di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan, pekerjaan, keluarga, sama-sama berkenan. Terlebih dengan Tuhan kami berkenan. Tuhan mengubahkan, Tuhan memulihkan, menyelesaikan persoalan masalah. Terima kasih, bersyukur kami siap menikmati perjamuan kudus melalui tubuh dan darah-Mu yang menguatkan kami berjalan di dunia ini. Pelayan yang melayani, diurapi, kami siap dilayani perjamuan kudus dalam nama Yesus. Amin. Sukacitaku penuh, ku bernyanyi bagimu, karena ku telah ditebus, ku telah oleh curahan darah-Mu, oleh curahan darah-Mu. Ku bermazmur, yang sudah dilayani bisa berdiri. Memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan, darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku, darah-Mu Yesus, bebaskanku, darah-Mu Yesus, ubahkan aku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Terima kasih darah Yesus yang sudah menyucikan, menebus dosa kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memberi hidup, memberi kesempatan kembali untuk menikmati perjamuan kudus. Kami butuh Tuhan. Kami rindu Tuhan ada di dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, layakkan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Ampuni setiap salah, dosa, kelemahan kami. Terima kasih, kita siapkan. Kita mengangkat tangan, memegang roti yang melambangkan tubuh daripada Tuhan. Kita akan bersekutu di dalam tubuh dan darah-Nya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dengan iman kita makan, kita menikmati, ada kuasa di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus silakan menikmati. Terima kasih. Layakkan kami
perkenankan kami. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih. Tuhan, Engkau sudah mati untuk kami. Membayar dengan harga yang mahal, bukan dengan harta dunia, bukan emas perak, tetapi Allah sendiri yang turun dari surga. Karena mencintai, mengasihi kami orang berdosa, supaya kami tidak binasa, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Dunia yang sementara hanya 70 tahun, kita akan tinggalkan semuanya itu. Tapi keselamatan kekal diberikan kepada kita. Dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Terima kasih, syukur, terima kasih. Dengan iman percaya kita bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Silakan menikmati, layakkan kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darahmu. Terima kasih Engkau memperkenankan kami menjadi anak-Mu, Engkau pilih kami. Sehingga kami sekarang bekerja untuk Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita siap memberikan persembahan. Tuhan tilik, Tuhan berkati. Persembahan milik Tuhan, apa saja yang diberikan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Sambil korban dijalankan, kita nyanyikan satu pujian. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu yang Tuhan berikan kepada kita. Asal kita percaya, asal kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Nya bagi kita. Puji Tuhan, kita berikan korban persembahan. korban-korban kita, persembahan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Jangan lupa doakan saudara-saudara kita, ya rupanya banyak yang terjangkit sakit ini. Di samping itu juga banyak yang bepergian. Oleh sebab itu kita tetap berdoa, mendoakan mereka semua supaya Tuhan cepat sehatkan sehingga boleh melakukan aktivitas sebagaimana biasanya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Tolong pengumuman ibadah umum Minggu jam 7.00
ibadah remaja nanti Minggu jam 18, dimohon orang tua mengingatkan anak-anak remaja supaya hadir. Ibadah sekolah minggu jam 7, mengikuti ibadah umum, waktu firman Tuhan naik ke ruang atas. Terus ibadah kaum wanita Kamis jam 18.00. Latihan musik pemula anak-anak Sabtu setiap jam 16.30. Kemarin sudah praktekkan pakai handset, jadi suaranya enggak keluar kemarin anak-anak. Latihan musik pelayan altar ibadah minggu Sabtu 19.00, doa jam apa itu? Latihan musik altar, itu doa malam jam Selasa ya, Rabu Jumat jam 18. Terus doa pagi hari Senin sampai Sabtu jam 4. Habis ya? Ada lagi bawahnya itu tadi. Yang Natal itu akan diadakan Minggu rencana tanggal 25 Desember jam 18 supaya yang bekerja bisa. Seperti biasa setiap Natal jemaat memberikan persembahan Natal akan digunakan untuk perbaikan alat-alat musik, beli kursi, rencananya ini di 25 nanti. Coklat ya ben sama-sama seragam. Ya. Sebenarnya kalau saya ngomong mebel dina bisa bayari nyicil. Tapi tunggu berkatnya aja nanti. Gampang itu mebel dina itu. Ini karyawannya yang nyarikan saya semua. Terus untuk keramik satu kamar saja kalau Tuhan kendaki. Saya tidur saya masih di ruang terbuka. Nanti kalau Tuhan kendaki saya benenek kasuri, maksudnya benenek ambene, saya enggak di bawah. Itu setiap malam saya tidur di sini menjaga gereja ini. Terus memperbaiki ruang belakang, menambah satu kipas angin, nanti tambah satu saja. Mana yang merasa diperlukan yang akan didahulukan nanti. Jadi tergantung. Kalau AC nanti tunggu berkat saja. Nanti kalau sudah dipoto-foto sama Pak David. Ya. Kemarin saya ngelatih musik di Brenggolo. Wih, kipasnya 2 PK gede. Arepi pertemuan wilayah besok mau dipasang. Harganya mahal itu. Bisa 3 ke atas harganya. 3 juta ke atas. Itu tergantung PK. Ya. Terus konsumsi Natal ya, ini coba ini digantung, ditanggung gotong royong seperti kemarin ya. Jadi komisi wanita, komisi remaja nanti mau tuku sate apa tuku mie, kelompok jemaat ya nanti dibagi kelompok. Terus jadi nggak usah ater-ater tahun ini untuk dananya dialihkan, kita masih perlu dana. Kalau bisa nanti yang ini juga dibolong itu loh. Nanti kalau hujan masuk dikasih batu ringan nambah titik. Tapi mana yang penting aja yang dulu. Yang bertugas WL Singer komisi wanita. Ya siap wanita. Penampilan sekolah minggu, penampilan remaja, penampilan kaum pria. Nanti bapak-bapak nanti latihan setiap minggu ini, latihan milih ning sisi sopo, atau ada lagi yang satunya lagu Jawa, ada nanti. Gus Sugeng Injing na ini Mandarin ya lagu ini. Kemarin saya lagu ini, langsung SMS, Pak jaluk lagune Pak jaluk lagune, langsung saya trending topik saya. Lagu gara-gara ning sisi sopo, gara-gara lagune Farel apa namanya itu? Oh jadi bandingke, dinyanyikan di sini. Tapi bukan versi rohani, langsung ada Pak David jaluk lagunya, puji Tuhan. Terus yang mengatur acara nanti Mbak Maria sama Hanes. Bagaimana bentuk acaranya nanti ya, randonnya bagaimana kami serahkan. Ya, panitianya bersama. Jadi terus anak remaja pemuda tolong ditekankan. Kalau pas ada acara-acara jangan biarkan sendiri nyapu ngepel di sini ya. Tiap itu itu gendromos. Saya ngajari anak-anak remaja.
kotak, piring, cuci piring. Kan anak remaja pemuda itu belajar. Ya, kotaknya jadi dicuci, piringnya yang dicuci, saudara, gitu Tuhan. Terus apa lagi? Sudah. Nah, ini tim Ebenezer pertama kali sebenarnya saya lama diminta untuk melayani di GBDI Mendalan. Saya belum kasih jawaban. Saya mau tanya dulu. Saya butuh pemain musik sama WL singer itu aja. Satu mobil cukup nanti itu. Drum Hasan. WL siap enggak ini? Mbak Kasih. Nah, minggu ketiga singernya Pak Gunawan sama Maria lek iso. Maria ini loh. Rani. Maria kok ini? Maria di sana. Rani. Ya jadi sudah ada 3, Om Tante 5. Ini. Pokoknya antara Rani sama Yesi mana yang bisa. Ya. Kalau Yusak bisa bass. Minggu ketiga, bisa apa enggak? Ibadahnya saya minta jam 9 di sana. Jadi nanti kita diusahakan jam 8 selesai di sini. Jam 8 selesai. Bisa nanti diatur. Jadi kita pertama kali Ebenezer Ministry, penginjilan nang gunung. Tuh wes ambunge gak enak saudaraku nanti. Tapi sekarang sudah bagus. Ada dalam bagus, sudah jalannya sudah bagus. Nanti satu mobil saja, kalau kurang nanti yang muda-muda motoran enggak apa-apa. Atau mobilan aja semua wis nanti. Cukup. Ya? Iya, kalau nggak cukup satu motor paling, satu goncengan gitu aja. Ya, doakan. Ini ada yang mengundang. Nanti sekali waktu kita mungkin turun kemana? Satu tim Ebenezer, makanya latihan. Musiknya nanti latihan ya. Ya Bene Canggih, latihan 2 kali lah, gitu cukup. Ya kita jadi berkat di gereja gunung. Ya, pokoknya lereng Kelut sana. Ya, mari sama-sama kita akhiri. Terima kasih, nanti Pak Agus akan mengucap syukur, kami akan doa berkat. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Kami mengundang Bapak Agustinus untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adalah syukur bagi saat hidup ini. Tuhan adakan ini, Tuhan adakan syukur bagimu. Di akhir ibadah kami Tuhan, kami menaikkan pujian kami menaikkan syukur kami boleh berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Setiap kami pribadi lepas pribadi tidak ada satupun yang luput dari berkat Tuhan. Kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus yang kudus, yang boleh mengingatkan kami adalah umat-umat ketebusan-Mu Tuhan. Kami sudah lunas dibayar, kami adalah milik Kristus. Karena itu pagi ini Tuhan, seperti firman-Mu yang sudah berbicara kepada setiap kami mau mengejar kebenaran dan kasih, kami mau mengejar perkenanan Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya maka kehidupan, hormatan, kebesaran Tuhan akan melingkupi hidup kami. Terima kasih, kami orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan menuntun setiap kami pagi hari ini. Apapun permasalahan dan kesulitan kami percaya tidak akan membuat kami jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang kami. Terima kasih Bapa untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemurahan Tuhan pagi ini. Sungguh kami bersuka cita, kami bersyukur, kami beroleh kesempatan yang indah untuk menyembah Tuhan, untuk kami bersekutu dengan
umat-umat-Mu sama-sama Tuhan menyembah Engkau. Terima kasih, kami berterima kasih untuk semua yang boleh Tuhan kerjakan pagi hari ini. Kami rindu pagi hari ini berkat Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, mewarnai hari-hari kami ke depan. Semakin serupa dengan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih memberkati seluruh hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan pagi ini yang sudah melayani Engkau, melayani setiap kami. Tuhan memakai, Tuhan menguduskan, lebih hari lebih cinta Tuhan, lebih hari lebih heran untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Semua kerinduan kami Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini, semua program pembangunan gereja, pelayanan-pelayanan yang Tuhan percayakan lebih banyak lagi. Terima kasih Tuhan, terus pakai pelayanan di tempat ini untuk menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Banyak jiwa-jiwa, bahkan jiwa-jiwa yang baru boleh dimenangkan untuk Tuhan melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih urapan Tuhan terus ada bersama dengan kami dari hari ke hari. Karena sungguh kami tidak mampu tanpa Tuhan, kami perlu Tuhan ada terus dalam langkah hidup kami. Karena kami percaya penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami, menjadi jawaban bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan dan pengagungan hanya bagi Tuhan. Terima kasih. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewati dari berkat kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap umat-Mu yang sudah hadir pada pagi hari ini, ibadah, memuji, menyembah, menerima firman, menerima perjamuan kudus, memberikan korban persembahan milik Tuhan. Kami percaya Tuhan sumber berkat yang sanggup melimpahkan berkat-berkat jasmani, berkat rohani yang terutama, berkat damai sejahtera, berkat anak cucu, berkat masa depan. Terima kasih. Pekerjaan diberkati Tuhan. Apapun menjadi sumber mata pencarian, Tuhan berkati. Yang mengalami persoalan pergumulan, kami serahkan Mbak Lita yang ke Surabaya, permasalahan dengan anaknya, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan menjamah, Tuhan menolong, kami rindu supaya Mbak Lita ini berkenan di hadapan Tuhan, supaya dipulihkan hidupnya, dipulihkan keluarganya. Demikian juga Bu Nani yang sakit, dalam nama Yesus dijamah, disehatkan oleh kuasa Tuhan. Kami berdoa untuk rencana tim Ebenezer akan pelayanan ke GBDI Mendalan Kasembon. Tuhan tolong supaya kami boleh mempersiapkan, boleh menjadi berkat kami untuk memberkati di dalam kami belajar melayani Tuhan. Dan kami berdoa Pak saat ini kalau Pak Usup ke Trenggalek mengantarkan kakaknya supaya Tuhan tolong, Tuhan sertai perjalanannya. Keluarga Bapak Agustinus dari Malang bersama-sama dengan kami, doa kami terus Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, pekerjaannya, kalau ambil bagian untuk anak-anak asuh di tempat ini juga Tuhan semakin memberkati. Pak Juri bersama Ibu Juri bersama anak-anak cucu semua keluarga, kami berdoa Pak Juri diberi tenang, damai, sejahtera, sehat, kuat, dan anak-anaknya mengalami pemulihan, mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bu Bin yang lanjut usia diberi kuat sehat, umat-Mu yang lain yang lanjut usia juga diberi kekuatan kesehatan. Terima kasih menyerahkan kehidupan kami sepanjang minggu ini. Semua yang ambil bagian dalam pelayanan Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih heran lagi. Mari kita minta berkat, kita pulang, kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan berkati.